1 APG PAUD. Di sini saya akan mensosialisasikan 10 hak anak kepada teman saya, Adia Yuliandita. Nah, sebelumnya Tata sudah tahu belum tentang 10 hak anak? Tahu, salah satunya itu hak untuk mendapatkan pendidikan. Nah, ini betul. Tapi kali ini saya akan mensosialisasikan mengenai hak anak tentang bermain. Bermain adalah proses pembelajaran bagi anak untuk mengenal dirinya sendiri dan lingkungan. Nah, dalam bermain juga meningkatkan imajinasi anak, melatih daya kreativitas anak, dan bermain juga melepas emosi anak. Nah, bisa dikatakan bermain juga keseluruhan aktivitas yang menyenangkan untuk membantu anak mencapai perkembangan yang utuh, baik fisik, intelektual, moral, sosial, dan emosional. Kemudian, dikutip dari pendapat psikolog Harlock, bermain adalah kegiatan yang dilakukan dengan sukarela untuk kesenangan dan tanpa memikirkan hasil akhir. Saat ini banyak orang tua melarang anak untuk bermain di luar dengan alasan kesehatan, keamanan, dan keselamatan anak akan terganggu bila bermain di luar. Bermain dapat dilakukan seorang diri di rumah. Bermain juga bisa dilakukan secara bersama dan lebih banyak keuntungan. Juga akan mengajarkan anak untuk belajar mengenai kepemilikan bersama dan menciptakan keberanian di tempat baru. Mengingat banyaknya manfaat dari bermain untuk mendukung perkembangan anak, maka perlu adanya ruang publik untuk anak bermain yang aman, nyaman, dan tanpa biaya serta mudah diakses di setiap RT ataupun kelurahan. Yang kedua, hak untuk mendapatkan pendidikan. Pada pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa dalam hal ini pemerintah memiliki tanggung jawab memberikan biaya pendidikan dan bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga tidak mampu, anak terlantar, dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil. Apakah hal tersebut sudah dilakukan pemerintah secara merata di seluruh wilayah Indonesia? Tentu saja belum. Masih banyak kasus anak Indonesia yang terpaksa putus sekolah hanya karena orang tuanya tak punya biaya. Masih banyak bangunan sekolah tak layak pakai yang masih digunakan oleh masyarakat pendalam untuk menimba ilmu. Sekali lagi, pemerintah pusat dan daerah harus memperhatikan betul masalah pendidikan di Indonesia. Pemerintah harus meningkatkan anggaran untuk masyarakat kecil agar derajat hidup bangsa terangkat, agar anak miskin bisa sekolah. Dan di masa depan, negara juga yang akan memetik hasilnya. Generasi muda yang pintar dan terdidik dapat berpartisipasi dalam memajukan bangsa dan negara. Nah, jadi udah ngerti belum hak untuk mendapatkan pendidikan itu seperti apa? Ya, udah ngerti. Perkenalkan, nama saya Milhatun dari kelas 1 APG PAUD. Di sini saya akan menjelaskan tentang hak anak untuk mendapatkan perlindungan. Nah, sekarang saya sedang berada bersama adik saya. Oh iya, Dek, ngomong-ngomong, kamu tahu nggak sih hak anak untuk mendapatkan perlindungan itu apa? Nggak tahu, Teh. Oke, jadi hak anak untuk mendapatkan perlindungan adalah bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari tindakan ketidakadilan seperti diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekejaman, penganiayaan, maupun tindakan penyimpang lainnya. Nah, selain itu, mereka juga berhak mendapatkan perlindungan dari kegiatan atau praktik-praktik yang melibatkan mereka dalam kegiatan politik, persengketaan, perusuhan, kekerasan, atau juga peperangan. Nah, sampai di sini kamu paham gak sih hak anak untuk mendapatkan perlindungan? Entah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya Nurul Nawahyuni bersama dengan ibu saya. Nah, di sini saya akan melanjutkan 10 hak anak. Ibu tahu nggak ada berapa sih 10 hak anak itu? Nggak tahu. Apa? Ya. Coba jelasin. Nah, di sini ada salah satunya itu hak untuk mendapatkan nama. Nama adalah ciri atau tanda bagi seseorang. Dalam artian orang yang diberi nama dapat mengenal dirinya atau dikenal oleh orang lain, sehingga menjadi suatu kewajiban bagi orang tua untuk memberikan nama yang baik pada anak. Jadi, setiap anak itu berhak untuk mendapatkan nama dan tercatat pada dokumen negara. Sudah. Yang kelima, hak untuk memiliki kewarganegaraan. Dengan akte kelahiran, anak akan memperoleh haknya mendapatkan kartu tanda penduduk Indonesia ketika dewasa kelak dan juga paspor. Ada perkecualian bagi anak dengan orang tua berbangsaan Indonesia yang lahir di Amerika Serikat. Misalnya, sebab ia berhak untuk mendapatkan status kewarganegaraannya dengan ganda terbatas sehingga ia berusia 18 tahun. Di atas usia itu, anak harus memiliki satu kewarganegaraan saja. Oh, paham? Selanjutnya saya akan menjelaskan hak anak untuk mendapatkan makanan. Apakah Ibu sudah tahu? Hak mendapatkan makanan adalah salah satu hak asasi anak. Mama pasti ingin anak makanan sehat dengan gizi seimbang. Maka Anda pun melarang anak makanan yang cepat saji ataupun makanan lain yang menurut Anda berbahaya. Anda diharuskan makanan buah dan sayur setiap hari. Anak dilarang mencoba makanan yang mama anggap tidak bergizi dengan banyak alasan. Terlalu banyak MSG, terlalu banyak gula, memakai pewarna, dan sebagainya. Bahkan mungkin Anda sampai menciptakan mitos untuk membuat anak takut untuk mencicipi makanan tersebut. Untuk dapat tumbuh dan kembang, anak membutuhkan makanan yang berkualitas gizi yang baik. Salah satu contohnya adalah memberi anak ASI eksklusif hingga usia 6 bulan. Selanjutnya Anda perlu memastikan balita mengonsumsi makanan yang baik, antara lain memberinya makanan pendamping ASI yaitu empasi setelah 6 bulan ya. Mengenalkan aneka jenis makanan aneka sumber karbohidrat, sayur, buah, protein, vitamin, dan sebagainya. Tidak terlalu sering memberi makanan yang tinggi seperti aneka keripik dan makanan cepat saji. Apakah mengerti? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya di sini akan menjelaskan tentang hak anak untuk mendapatkan kesehatan. Nah, hak mendasar anak untuk mendapatkan kesehatan itu yang pertama, memberi makan anak makanan yang bergizi seperti 4 sehat dan 5 sempurna. Terus memberi imunisasi pada anak agar anak terhindar dari segala macam penyakit. Dan juga jika anak sedang sakit, membawanya ke dokter. Jadi itulah hak anak untuk mendapatkan kesehatan. Selanjutnya saya akan membahas tentang hak-hak anak untuk mendapatkan rekreasi. Sebelumnya Mama udah tahu belum? Hak untuk anak itu apa aja? Ya, tahu Mama, yaitu memberikan kasih sayang dan perhatian. Betul, tapi sekarang kita akan membahas tentang anak mendapatkan rekreasi. Jadi anak itu harus mendapatkan hak untuk mendapatkan rekreasi. Rekreasinya itu nggak perlu ngeluarin uang banyak, cukup dibawa ke pasar tradisional atau bawa bekal terus makan di taman. Yang penting anak merasakan bermain. Seperti itu mah. Di sini saya akan menjelaskan hak anak untuk mendapatkan kesamaan. Apakah sebelumnya Ibu sudah pernah mendengar? Belum. Hak dan kesamaan. Setiap anak, apapun jenis kelaminnya, suku budayanya, agama, berkebutuhan khusus ataupun tidak, miskin atau kaya, berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk tumbuh, berkembang, dan seluruh hak-hak di atas.
Itu artinya semua anak berhak mendapatkan fasilitas negara tanpa membeda-bedakan anak satu dengan anak lainnya. Dan yang ke-10, hak untuk berperan dalam pembangunan. Setiap generasi penerus bangsa berkesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Oleh karena itu, para orang tua setidaknya dapat memperjuangkan pendidikan bagi anaknya. Anak yang mengenyam pendidikan sekolah tentu akan berkualitas dan memiliki peran tinggi untuk memajukan Indonesia. Namun, kadang hal miris justru terjadi di beberapa daerah Indonesia yang belum mengerti arti pentingnya pendidikan dan masa depan anaknya. Banyak anak-anak gadis di bawah umur atau umur belasan tahun yang dinikahkan dengan laki-laki dewasa. Tujuannya cuma satu, agar anaknya tak menjadi tanggung jawab orang tuanya lagi karena lagi-lagi kepentok masalah ekonomi. Orang tua seharusnya menyadari pentingnya pendidikan bagi anak, karena kelak anak-anak Indonesia tentu akan lebih mandiri dan produktif. Jika makin banyak umur produktif yang bekerja, memiliki keahlian dan menghasilkan uang, berarti Indonesia memiliki bangsa aktif yang dapat mengembangkan pembangunan di Indonesia. Nah, jadi udah ngerti kan hak untuk berperan dalam pembangunan itu seperti apa? Udah dong.